Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung, Fakultas Tarbiyah, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Halo, perkenalkan semuanya. Saya Deris Aryani, NIM 1915015. Saya semester 7. Halo semuanya, saya Monica Angela, NIM 2115019, semester 3. Di sini kami ingin menjawab soal ulangan UTS Matkul Mata Kuliah Fikih Dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Insan Jauhari MPD. Saksikan video kami ya. Ada 3 tema yang saling berhubungan dalam ilmu fikih, yaitu syariah, fikih, dan usul fikih. Jelaskan masing-masing tersebut dan bagaimanakah hubungan ketiganya. Syariah adalah dasar hukum bagi umat Islam yang ditetapkan oleh Allah SWT yang wajib diikuti. Fikih adalah ilmu tentang hukum syara atau syariat. Usul fikih adalah ilmu yang mengkaji tentang dalil fikih yang berupa aturan untuk mengetahui cara penggunaannya. Hubungan antara ketiganya yaitu saling berkaitan. Seperti syariah itu diibaratkan sebagai dasar untuk menghasilkan hukum atau fikih tersebut, sedangkan usul fikih itu merupakan cara untuk menghasilkan fikih. Soal nomor 2, di dunia Islam banyak muncul mazhab dalam fikih. Jelaskan beberapa mazhab tersebut dan jelaskan apa sajakah yang menyebab terjadinya perbedaan mazhab dalam fikih. Yang pertama ada mazhab Hanafi. Mazhab ini didirikan oleh Al-Imam Abdul Hanafi An-Nu'man bin Sabi Al-Kulfi. Pada mulanya mazhab Hanafi diikuti oleh kaum muslimin yang tinggal di Irak, daerah tempat tinggal kelahirannya. Pada masa ini mazhab Hanafi diikuti oleh kaum muslim. Yang kedua ada mazhab Syafi'i. Mazhab ini didirikan oleh Al-Imam Abdul Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Mazhab ini diakui sebagai mazhab fikih terbanyak jumlah pengikutnya di seluruh dunia. Tidak ada mazhab fikih yang memiliki jumlah begitu besar seperti mazhab Imam Syafi'i, karena diikuti oleh mayoritas kaum muslimin Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, India, bagian selatan seperti Syam, Syria, Yordania, Lebanon, Palestina. Apa sih perbedaan kedua mazhab tersebut? Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i yang menyebabkan terjadinya perbedaan di kedua ini adalah imam mazhabnya. Untuk imam mazhab Hanafi itu ahlul raj'i, sedangkan imam mazhab Syafi'i itu seorang ahli hadis. Terjadinya perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum Islam di mazhab kedua tersebut. Yang ketiga ada mazhab Maliki. Mazhab ini didirikan oleh Al-Imam Maliki bin Anas Al-Ashabi. Mazhab ini diikuti oleh mayoritas kaum muslimin di negara Afrika, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, Sudan, Mesir, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir ada mazhab Hanbali. Mazhab ini didirikan oleh Imam Abdul Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal al-Syabani. Mazhab Hambal ini merupakan mazhab yang paling sedikit pengikutnya, karena mazhab ini tersebar secara munculnya mazhab-mazhab lain di tengah masyarakat. Mazhab ini diikuti oleh mayoritas penduduk Najd, sebagai kecil penduduk Syam dan Mesir. Nomor 3, buatlah sebuah studi kasus terjadinya jamak dan qashar dalam sholat. Sholat jamak adalah melaksanakan 2 sholat fardu dalam satu waktu. Sholat yang dibolehkan dijamak hanya sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Sedangkan untuk sholat subuh tidak dibolehkan untuk dijamak. Sholat jamak hukumnya boleh bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan panjang. Yang pertama ada sholat jamak takdim, yaitu sholat jamak yang dilakukan dengan menggabungkan 2 sholat dan dikerjakan pada waktu awal atau waktu pertama sholat. Misalnya, Yesi sedang melakukan perjalanan menuju Aceh yang dilakukan dalam perjalanannya selama 5 hari. Di sini bus yang digunakan Yesi itu hanya berhenti saat sholat zuhur saja, tidak sholat asarnya. Jadi di sini Yesi mengerjakan sholat asarnya itu pada waktu sholat zuhur.
Yang kedua ada jamak takhir, yaitu sholat jamak yang dilakukan dengan menggabungkan dua sholat yang dikerjakan pada akhir atau keduanya. Misalnya, Iqbal sedang melakukan perjalanan menuju Padang yang menempuh waktu sekitar 28 jam. Di sini bus yang digunakan Iqbal hanya berhenti pada waktu sholat maghrib saja, sedangkan sholat isanya tidak berhenti. Maka di sini Iqbal wajib menjamak sholatnya pada sholat isya itu pada waktu maghrib. Sholat qashar adalah sholat yang memendekkan atau meringkas jumlah rakaat sholat yang 4 rakaat menjadi 2. Sholat yang boleh diqashar hanyalah sholat dengan jumlah rakaatnya ada 4. Contohnya seperti Ahmad yang akan melakukan perjalanan panjang yang ditempuh dengan 2 hari perjalanan, maka ia boleh mengqashar sholatnya dengan hanya sholat yang berjumlah 4 rakaat saja. Buatkan ilustrasi proses pembayaran zakat fitrah dan zakat mal emas, pertanian, dan profesi beserta penyelesaiannya. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak, tua atau muda, yang dilaksanakan pada awal bulan Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Setiap orang mengeluarkan zakat sebanyak 2,5 kg seperti beras. Ibu, saya mau bayar zakat fitrah. Nah, contoh zakat emas, Meli mempunyai emas 100 gram, maka zakat yang dikeluarkan 2,5% dari 100 gram emas. Itu sama dengan 2,5 gram emas. Jika dijadikan uang, 1 gram emasnya anggap saja seharga 500.000 dikali 100 gram sama dengan 50 juta. Maka zakatnya yang dikeluarkan oleh Meli 2,5% dari 50 juta itu dikali 2,5% sama dengan 1.250.000 rupiah. Zakat pertanian, hasil bumi yang dikeluarkan zakatnya yaitu hasil bumi yang dapat dijadikan sebagai makanan pokok seperti padi, jagung, gandum. Sedangkan buah-buahnya wajib dizakati ialah buah gandum, anggur kering, dan kurma. Nisab hasil bumi yang sudah dibersihkan ialah 1,5 wasak, yaitu kurang lebih 700 kg. Sedangkan yang masih berkulit misalnya 10 wasak, kurang lebih sama dengan 1.400 kg. Zakatnya 10%. Jika dialiri dengan air hujan, air sungai atau air siraman yang tidak dengan pembelian atau kosan. Jika dialiri dengan air yang diperoleh dengan pembelian atau perangkosan, maka zakatnya hanya 5%. Zakat profesi adalah zakat dengan tujuan untuk membersihkan atau mensucikan hasil jeripaya kita sendiri, yaitu hasil uang kerja kita sisihkan sedikit untuk bersedekah. 5. Buatlah ilustrasi beserta penjelasan tata cara tayamum yang benar. Tayamum adalah bersuci dengan debu dan tanah atau menghilangkan hadas kecil sebagai pengganti wudhu dan mandi besar. Tayamum sudah disyaratkan di dalam Islam dan berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air besar atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Ini adalah tata cara tayamum. Yang pertama, membaca basmalah dan niat. Sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas debu yang bersih dan suci, lalu meniup
meniupkan debu sebanyak 3 kali, lalu mengusap muka dengan debu. Kemudian meletakkan telapak tangan di atas debu yang berbeda, tiup 3 kali, lalu diusapkan kedua tangan sampai siku-siku sebanyak 3 kali.